Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ya persamaan diferensial orde 2. Nah, dibatasi untuk persamaan diferensial orde 2 pada hari ini dalam 4 bentuk saja, Dede. Ada yang D pangkat 2Y dx kuadrat sama dengan fx, ada yang D pangkat 2Y dx kuadrat sama dengan f, atau fungsi dari x, dy dx. Ya. Atau d kuadrat y dx kuadrat sama dengan fy. Nah, yang keempat, ini ada yang keliru ya, di sini harusnya. rdx-nya di sini. Nah, nanti saya edit lagi, baru saya bagikan. Nah, untuk diferensial orde 2, simbolnya tuh seperti ini ya. D kuadrat y dx kuadrat, d kuadrat y dx kuadrat. Karena dia merupakan turunan dari turunan pertama. Nah, turunan pertama itu kan dy dx. Turunan dari dy dx, d kuadrat y dx kuadrat. Kenapa dibuat seperti itu? Nah, kita kan turunan pertama itu dy dx ya. Saya tulislah di sini. dy dx. Ini diturunkan lagi, makanya lah muncul turunan dari dy dx per, ini maaf ya, karena mouse-nya payah dibentuk adik-adik. Nah, begini. Jadi muncul dx-nya 2 kali kan, sehingga d pangkat 2 dari y, maksudnya turunan kedua dari y, dx kuadrat. Dx-nya muncul 2 kali. Ya. Dx yang ini sama dx yang ini. Gitu. Ini mouse-nya agak ini ya, Dede. Makanya tulisannya jadi membesar, mengkecil ya. Kemudian itu asal pembentukan notasinya ya. Nah, dengan P dan Q konstan dan R konstan atau fungsi X saja. Kita hapus dulu. Jika persamaan M kuadrat ditambah PM ditambah Q sama dengan 0, ingat tadi P-nya itu konstan, Q-nya juga konstan. Ya, angka. Nah, kalau di sini kondisi P itu sebagai koefisien dari M. Adik jangan bingung, ini M kuadrat Bu, tambah PM tambah Q. Ini misalkan saja dia seperti X kuadrat. Ya. Ini X kuadrat ditambah BX, ya kan? Ini kan persamaan kuadrat yang umum kita pakai sehari-hari, ya kan? Nah, sama dengan 0. Atau kalau ada koefisien dari X kuadratnya biasanya ditulis A. Ya kan? Untuk umum dari persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini M kuadratnya itu koefisiennya 1, jadi A-nya sama dengan 1. Anggap M-nya itu sebagai X. Ya. Yang sering kita pelajari kan X, sedangkan pada persamaan diferensial ini dia M, dibuat M variabelnya. Nggak apa-apa, tidak masalah ya. Cuma pengganti X-nya aja, dibuat seperti itu. Ini maaf saya mute-kan sebentar, April. Iya, agak mendengung-dengung suaranya, ya, supaya rekamannya bagus. Nanti biar diulang-ulang jika ada materi yang belum dipahami. Nah, untuk P ini dia kondisinya seperti B, jadi koefisien dari variabel X. Sedangkan Q konstanta, jadi berupa angka saja. Nah, tidak memiliki variabel. Ya. Nah, bentuk persamaan ini mempunyai 2 akar berbeda, yaitu M1 dan M2. Sama seperti persamaan kuadrat ini ya, Dede. Dia kan bentuk akar-akarnya kan kalau kita faktorkan, diperoleh akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kan gitu. Nah, kalau di persamaan diferensial orde 2 itu akar-akarnya M1 dan M2. Ya, sama halnya ya. Anggap saja seperti kita belajar persamaan kuadrat, tapi variabelnya diganti dengan M. Nah, sehingga akar-akar persamaannya adalah M1 dan M2. Makna akar-akar itu penyelesaian, Adik-adik. Jadi jangan bingung, akar-akar bukan akar yang seperti ini ya, bukan akar reduction kayak gini, enggak. Akar-akar penyelesaian itu maknanya faktor atau hasil X yang bisa disubstitusi ke dalam persamaan sehingga persamaan tersebut memenuhi. Atau kalau di diferensial orde 2 itu
akar-akarnya itu M1 dan M2 atau penyelesaiannya adalah M1 dan M2. Nah, penyelesaiannya adalah C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Simbolnya nggak seperti ini juga ya, Dedek. Dia satunya nih indeks, E-nya eksponen, M-nya itu pangkat, satunya ini indeks dari M, X-nya sejajar dengan M. Ini sebenarnya gini dia penyelesaiannya itu. Y sama dengan, ini ya, C1, saya buat ya, indeks, nah, di bawah dia. E-nya eksponen, nah, pangkat dari M1, M itu penyelesaian yang kita peroleh dari persamaan ini. Nah, kan dapat nanti M1 dan M2. M1X ya. Ini X, maaf, mouse-nya agak susah ya. Ditambah C2, duanya indeks ya, Dede. Terus dikali eksponen E ya, pangkat M2, duanya indeks ya, X gitu ya. Nah, kalau kita hanya memperoleh nilai M1 dan M2, tinggal disubstitusi ke dalam penyelesaian ini ya. Walaupun tidak kita peroleh nilai C1 dan C2-nya. Nah, nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan ini. Ada dilihat nanti di contoh ya, dia tidak ditulis C1-nya berapa, C2-nya berapa. Kalau diperoleh M1 ya tinggal dibuat M1. Diperoleh M2 tinggal dibuat M2-nya di sini. Nah, kalau diketahui C1 dan C2, nanti ada akar-akar karakteristik namanya. Jadi, si Y ini dapat kita selesaikan lagi. Nah, jadi bedanya itu ya, Dedek. Makanya Ibu bilang, yang pertemuan 3 itu ada yang nggak sesuai penyelesaian di slide. Karena tidak diketahui kondisi awal, dia tiba-tiba muncul di situ. Ya. Nah, kalau seandainya tidak memungkinkan seperti itu, tidak ada asal Y0-nya dari mana, tidak ada. Itu tidak usah dikerjakan, Adik-adik. Itu maknanya. Nah, jadi sampai hasil akhir yang diketahui dari soal, kita peroleh hasil akhirnya, udah sampai situ saja. Ya. Tidak usah ditambah-tambah lagi sesuai dengan slide. Karena soal yang diberikan nanti itu tidak jauh dari contoh soal yang ada. Ada slide yang dibagikan. Jadi belajarnya kan dari slide ya. Terus kerjakan soal-soal yang ada di slide itu. Ya, kan ada contoh soal banyak itu ya. Soal latihan ada 10, ada yang 20. Nah, itu dikerjakanlah, ya, dicoba-coba. Nah, ada yang saya keluarkan dari situ. Ya. Nah, jika kedua akarnya sama, nah kembali ke mari ya, persamaan kuadrat yang M kuadrat tambah PM ditambah Q sama dengan 0. Akar-akarnya berbeda, tadi M1 dan M2, maka penyelesaiannya seperti ini. Nah, yang saya checklist. Nah, tapi kalau M1 sama dengan M2 sama dengan M, misalnya M1-nya 5, M2-nya juga 5. Nah, persamaan penyelesaiannya berubah menjadi yang ini ya, Dedek, yang saya lingkari. Ya. Y sama dengan C1E pangkat MX ditambah C2 kali X ya dikali E pangkat MX. Jadi tidak ada M1 dan M2 lagi. M-nya cuma M saja. Penyelesaian umum dari D kuadrat Y ditambah DX kuadrat, D kuadrat Y DX kuadrat ditambah P, DY DX ditambah QY sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya di sini ya, Dedek. D kuadrat Y DX kuadrat yang ini. P, DY DX, DX-nya di sini ya. QY ditambah R. Ya, sebentar saya perbaiki slide-nya dulu. Ini kita keluarkan. Bentar ya. Ini harusnya di sini. Nah, DY DX. Sedangkan untuk Q-nya, ini hapus. Bisa dikembalikan ya. DY DX ya. Ini sama dengan QY ya. QY ditambah R. Di matematika 1 kemarin ada belajar ini, persamaan diferensial.
persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial. Ada belajar waktu itu adik-adik? Karena Ibu tidak ada masuk di RSK ya, matematika 1. Hanya di informatika kemarin. Makanya nggak nyambung gitu ya. Ada di matematika 1. Masalah diferensial ini adik-adik. Nibe gimana? Aprianto? Waktu di matematika 1 ini ada dibahas mengenai ini. Persamaan diferensial? Ada, bukan? Ada. Persamaan diferensial sama parsial. Parsial ya. Ada tidak yang penyelesaiannya seperti ini? Gimana nih, Be? Karena Ibu harus bandingkan dulu ya kan. Kalau materinya terlalu rumit, nanti nggak nyambung dia dengan matematika 1. Nah, materi ini terlalu rumit atau sesuai dengan yang matematika 1? Gimana, Lianda? Nggak ada yang kayak gini, Bu, penyelesaiannya setahu saya, Bu. Terlalu rumit ya? Iya, Bu. Oh, karena yang Ibu pelajari pun yang kayak gini ya deh. Waktu di matematika 1 diferensial parsialnya bagaimana? Diferensial parsial itu kan yang gini kan, yang pakai do gini kan, do y, do x, ya. Kenapa pakai do? Kenapa dia nggak pakai d? Karena parsial ini dia fungsinya implisit, ya. Dalam satu ruas dia ada 2 variabel. Nah, supaya dia bisa diselesaikan harus dipisah dulu, makanya ada parsial. Parsial itu kan pemisah. Nah, makanya simbolnya jadi do y, do x. Iyalah. Pantas ya agak nyambung kalau perhatikannya kan. Agak bingung wajah-wajahnya. Kayak belum pernah ini gitu. Harusnya harus ada yang seperti ini ya, Dede. Pengenalan diferensial orde 2 yang seperti ini. Minimal lah yang ada notasi seperti ini. Ya, atau diperkenalkan penyelesaian akar-akar karakteristik gitu. Harus sebenarnya ada ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Oh ya, sebentar. Ini diaktifkan kameranya sebentar, Adik. Ibu mau ambil screenshot untuk materi ya yang hadir hari ini. 1, 2, 3, 4, 5 orang saja. Oh, Sofian ada. Adit juga ada. Novel. Oke. Bentar ya. Soalnya ini kan pertemuan keempat ya. Harus ada bukti Zoom. Bukti Zoom 4. Oh iya, ini udah ada jadwalnya. Oke lah. Nanti kita sesuaikan Adik-adik. Ibu kecuali hari Jumat ya nggak apa ya. Jam 1 sampai jam 3. Kita adakan kuliah pengganti ya Adik-adik. Kabarilah siapa yang ada ketemu dosen yang tidak masuk misalnya ya. Ngabari hari ini tidak masuk. Nah, kita bisa ganti untuk satu pertemuan. Ya kan? Oke, itu sudah kita screen. Nah, kembali ke persamaan diferensial orde 2 tadi ya, Dede. Kalau dia M1 dan M2 berbeda, penyelesaiannya seperti ini ya. Kalau M1 dan M2-nya sama, penyelesaiannya seperti ini. Nah, ya yang ini. Hati-hati di sini ada X-nya ya. Tapi kalau yang di M2 dan M1 berbeda, tidak ada X pada C2. Nah, ini untuk persamaan yang M1 dan M2 berbeda, ini yang sama. C1 dan C2 itu indeks ya. Di sini juga M1 dan M2-nya 1 dan 2-nya itu indeks. Nah, kembali ke persamaan keempat. D kuadrat I ditambah DX kuadrat. D kuadrat I dx kuadrat
ditambah P dy dx ditambah QY sama dengan 0 disebut fungsi komplementer dari persamaan d kuadrat y dx kuadrat ditambah P dy dx ditambah QY sama dengan R. Ya, atau yang seperti ini. Ini dalam kurungnya ini Rx ya adik-adik. Jadi fungsi R dalam X, X-nya itu dikurung. Jika Y sama dengan Fx memenuhi persamaan 4 yang ini, maka Y sama dengan fungsi komplementer ditambah Fx adalah penyelesaian umumnya. Si komplementer kan ini, kan? Nah, ditambahlah sama si Fx. Itulah yang merupakan penyelesaian umumnya. Agak ribet ini, ya. Tapi untuk UTS soalnya udah Ibu buat adik-adik. Yang seperti ini adalah keluar satu ya. Tapi tidak sampai ke persamaan 4. Dia cuma sampai sini. Y sama dengan J1E. Berikut. Kalau kita udah masuk ke sini aja. Sebentar. Jadi udah dapat beberapa rumus yang adik-adik bisa ingat ya. Kalau ini kan untuk M1 dan M2 berbeda, ini untuk M1 dan M2 yang sama. Kemudian untuk penyelesaian dari bentuk diferensial orde 2 dengan bentuk keempat. Ya. Bentuk keempat persamaan diferensial orde 2. Penyelesaian umumnya seperti ini. Si fungsi komplementer ditambah dengan Fx. Fungsi komplementernya apa? Ini d kuadrat y dx kuadrat ditambah p dy dx ditambah qy sama dengan 0 ditambah dengan fx. Ini ya. Nanti Ibu beritahu adik-adik, kira-kira yang tidak usah dipelajari yang mana? Yang wajib dipelajari yang mana? Ya, enggak semua. Ya kan? Kalau semua ini stres kita nengoknya. Ini mirip matematika rekayasa kalau di teknik industri. Tapi dia kalau di teknik industri lebih mudah karena pakai metode Euler. Terus dia ada Laplace lagi ya. Ada caranya. Kalau ini kan enggak ya. Rumusnya ini, soalnya ini rumusnya ini selesaikan kan gitu. Jadi agak ribet. Nah, contoh selesaikan ini bentuk persamaan dari diferensial orde 2. Jadi d kuadrat y dx kuadrat itu PD orde 2. Nah, selesaikan d kuadrat y dx kuadrat dari x e eksponen ya, x e pangkat x ditambah kosinus x. Nah, si d kuadrat y dx kuadrat itu diubah bentuknya seperti ini. Nah, ya. Turunan dari turunan pertama sama dengan x eksponen pangkat x ditambah kosinus x. Nah, supaya dx-nya hilang, ini kita integralkan. Ya. Integralkan di ruas kiri, integralkan di ruas kanan. Nah, jadi ini diintegralkan. Ini juga diintegralkan. Nah, kemudian yang dx ini pindah ke ruas kanan. Jadi integral dari x kali e pangkat x ditambah kosinus x dx. Sehingga yang di ruas kiri berubah jadi integral d integral dy dx ya, integral dy dx. Nah, gitu. Ya berubah ini jadi y saja. Sama dengan integral masuk ke soal ini ya. X eksponen pangkat x. Ini saya tutup dulu. Ditambah kosinus, agak susah musnya, cos x. Nah, gitu ya. Nah, integral x dikali e pangkat x itu yang ini dia, Dedek. Nah, kembali ke sini. Dikurang eksponen pangkat x ditambah sinus x ditambah C1.
Ini ya. Integral dari X E pangkat X ditambah, ini dx ya, ditambah integral kosinus X. Integral cos X itu kan min sin, ya kan adik-adik? Makanya jawaban yang di sini dia harusnya min sin, ya. Min sin. Tapi dibuat minus E pangkat X. Jadi X kali E pangkat X harusnya ditambah E pangkat X baru dikurang sin X tambah C. C1. Ya. Nah, ini munculnya dan Y sama dengan X E pangkat X dikurang 2 E pangkat X dikurang kosinus. Ini tak usah ya. Itu nggak ngerti dapat dari mana. Sampai di sini aja. Ini pun salah adik-adik. Harusnya plus, di sini min. Harusnya yang ini jawabannya. Ini ya, pakai yang ini. Ini keliru. Ini keliru. Ini keliru juga. Nah, itu nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, selesaikan X kuadrat dikali D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan X dy dx. Nah, dx-nya kemarin harusnya ya. Sama dengan A. Jadi, si X kuadrat dikali dengan P dior D2 sama dengan X ditambah X dy dx ya, sama dengan A. X kuadrat dy kuadrat Y dx kuadrat ditambah X. Sebentar dulu. Ini tulis soalnya ini yang mana ini? Ini kemari dia. Mau pula. Dx-nya harusnya di sini ya, Dede. Di sini dx-nya. Ya. Dx-nya ini hapus. Oh, kembali ke situ juga. Belum diedit ya. Nggak bisa diedit ya. Oke lah, itu ini harusnya di sini ya. X dy dx sama dengan A. Jawabnya P sama dengan dy dx, maka d kuadrat y dx kuadrat sama dengan dp dx. Benar nggak kira-kira, Dede? Turunan pertamanya P. Maka turunan kedua adalah turunan P terhadap X. Ya kan? Gimana biar saya bisa nyampaikan? Oh, ginilah. Y aksen itu kan turunan pertama. Ya kan? Itu sama dengan P. P besar. Nah, berarti kan turunan kedua dari Y double aksen, adalah turunan pertama dari P. Nah, kan gitu. Logisnya kan gitu kan, Adik-adik. Turunan pertama dari Y adalah P. Maka turunan kedua dari Y adalah turunan pertama dari P. Nah, si turunan pertama dari Y itu kan dy dx. Ya kan? Dy dx nih. Itu yang sama dengan P. Ya kan? Maka untuk turunan kedua dari Y, berarti kan ini kita turunkan lagi. Turunan dy dx terhadap dx sama dengan turunan P terhadap X juga. Makanya muncul yang ini D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan dp per dx.
Nah, gitu ya. Ini, yang ini. Nah. Jadi yang x kuadrat, d kuadrat, y dx kuadrat diubah bentuknya menjadi x kuadrat dp dx ditambah yang ini nggak mau dia, bentar saya keluarkan. Ini keluar dulu. Nah, yang x dy dx ya berubah jadi xp karena dy dx itu kan turunan pertama sama dengan p. Ganti turunan pertama ini dengan p. Nah, bentuk yang soal tadi berubah jadi x kuadrat dp dx ditambah x kali p sama dengan a. Gitu ya. Nyambung kira-kira Adik-adik? Novel nyambung nggak? Lumayan, Bu. Hah? Lumayan Lumayan? nyambung. Lumayan ya, oke bagus lah. Bagus. Kalau nyambung, alhamdulillah. Karena ini lumayan gimana ya? Waktu di SMA, SMK kan ini belum ada, ya kan? Terus di matematika 1 mungkin ada, tapi sedikit mengenai diferensial. Nah, tambah di matematika 2, diferensial itu materinya banyak, ya ada eksak, linear, orde 1, Bernoulli, kemudian substitusi. Nah, di sini ada OPD orde 2 pula. Jadi bertambahlah notasi yang harus kita kenal. Nah, ya. Masuk ke soal. Ini sudah berubah menjadi seperti ini. Ya. X kuadrat dp dx ditambah xp sama dengan a, atau x kali dp ditambah p dx sama dengan a per x dx menjadi turunan dari xp sama dengan a per x dx. Ini kenapa seperti ini? Dikalikan kedua ruas dengan dx. Ya, dx-nya kita hilangkan atau kita kalikan kedua ruas dengan dx, maka ini hilang. Nah, di xp muncul dia dx. Di a juga muncul dia dx. Ini dx-nya sini ya. Muncul ini. Ya. Nah, x dx hilangkan satu x-nya. Ini kan ada x kuadrat, di sini juga ada x. Hilangkan x atau dibagi dengan x. Setelah maksudnya gini ya, Adik. Langkah pertama dia dikalikan dengan dx. Langkah kedua dikali dengan 1 per x. Nah, sehingga hasil akhirnya jadi gini. Nah, ya. Paham kira-kira? Kalau tidak saya tulis, paham kira-kira Adik? Ini ya. X kuadrat. Payah ya, kalau ada papan tulis, enak lah ini Adik, nulisnya. Panjang lebar lah itu. Ini dp dx. Tambah x kali p sama dengan a. Nah, langkah pertama Adik kalikan dengan dx. Ya. Dx per x lah ya, langsung saya kali. Ya, cepat. Dx per x. Si x kuadrat dp dx dikalikan dengan dx per x, x-nya akan hilang 1, dx-nya juga hilang. Jadi tinggal x dp. Nah, ditambah yang ini x kali p dikali dengan dx per x. X-nya hilang, tinggallah p dx. Ya kan? Sama dengan yang ini a per x dx. Nah, sudah sampai di sini kita. Nah, munculnya itu. Nah, si x dp ditulis dia dx kali p, ya, sama dengan a per x dx. Kembali ke sini. Ada dia pernah, ini sudah pernah kita pelajari ya di orde 1 PD homogen. Ini ada x, tapi dia bentuknya y dx ditambah x dy. Nah, sekarang diubah dia x dp ditambah p dx. PD homogen ya, yang linear orde 1 yang pertemuan keberapa itu.
tahap kedua, tahap ketiga, kedua kalau nggak salah ya. Ini homogen sama dengan A per X dx. Ya. Diperoleh X turunan, ini kan turunan ya, supaya dapat hasil akhir dia diintegralkan, sehingga diperoleh X kali P, ini diintegralkan di kiri, ini diintegralkan di kanan. Nah, integral dari diferensial adalah fungsi tersebut, maka XP sama dengan integral dari A per X dx. A itu kan konstanta, jadi dia tidak ikut diintegralkan. 1 per X dx itu integralnya ln. Ya, mungkin udah pernah Ibu sampaikan. Integral dari 1 per X dx itu ln atau logaritma dari X. Nah, ya. Karena muncul A di luar, nah muncullah A di depan. Jadi A ln X ini. Ya. Terus kita buatlah mutlak di situ. Ibu pun ini kenapa pakai mutlak? Atau dia tidak boleh bernilai negatif? Padahal tidak ada kondisi awal ya. Buatlah mutlak di situ ya. Jadi X kali P sama dengan A logaritma natural dari mutlak X ditambah C1. Ya. Cukup sampai di sini boleh atau diteruskan kemari? Ini tak usah ya. Ini nggak usah. Sampai di X kali P sama dengan A logaritma natural dari mutlak X ditambah C1. Jadi gitu jalannya. Jadi mulai dari sini sampai sini ya. Dia tidak dijelaskannya jalannya. Jadi makanya saya tulis di samping.